Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi tatimmus shalihat wa ihtisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi anjiminirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardi was samawati wa ba'd. Alhamdulillah, untayan puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala seiring segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari Ahad ini, di waktu subuh ini, kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, yaitu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan segala amaliah ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat Rasul, umat yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita mulai kajian pada subuh hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah sekali lagi. Harapan kita bersama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah berikan keberkahan dalam umur kita, Allah berikan keberkahan dalam rezeki kita, dan Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salehah, yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, tak lain untuk penunjang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selipkan doa untuk orang-orang terdekat kita, kerabat kita, handai telan kita, keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah dari Allah, kiranya Allah berikan hidayah kepada mereka semuanya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ayat ini masih berkenaan dengan kisahnya Habib Najjar, yang mana yang dimaksud di dalam surat Yasin, tsalits, orang ketiga, yang mana untuk memberikan keterangan kepada ahli Antokhiyah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala Habib inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ketika Habib mengatakan bahwa saya sesungguhnya beriman kepada Tuhan saya, Tuhan kamu juga, fasma'un, maka dengarkanlah kalian. Akhirnya mereka afidhu wa shadduhu ala unuqihi silsilatan fasalabu ala babil Madinah. Ternyata Habib Najjar tidak serta-merta diberikan respon yang baik. Bahkan Habib Najjar kemudian dirantai, diikat, dan direbahkan posisi seperti salib. Jadi fasalabu ala babil Madinah. Waqala As-Sadi, berkata Imam As-Sadi, wa kanu yarmunahu bil hijarah. Mereka melempar Habib Najjar dengan batu. Wa huwa yaqulu
Allah mahdi qaumin lianna adati awliya'illahi ta'ala innahum yad'una nas. Habib Najjar tidak seperti mungkin orang-orang yang memang dekat kepada Tuhannya kemudian mengadu minta kaumnya itu ya minta salah satu umat atau banyak umat itu diberikan satu siksa. Akan tetapi Habib Najjar mendoakan mereka, Allah mahdi qaumin, ya Allah berikanlah petunjuk kepada saya. Karena kebiasaan para waliullah, mereka selalu mendoakan manusia yang baik-baik. Wala yaghdabuna alaihim, dan mereka tidak marah kepada mereka, dan Habib Najjar tidak marah kepada mereka. La'anna sahibul ghadab wal adawah la yakunu sahibul hisab. Di antara sifatnya para wali adalah mereka tidak marah apabila dicaci maki oleh orang lain. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai wali, la ya'riful wali ilal wali, kan begitu ya. Tidak ada yang mengetahui wali kecuali wali. Kadang-kadang dewasa ini ada orang mengaku dirinya wali, bahkan golongannya mengatakan dia itu adalah wali. Gimana cara mengujinya? Gampang. Lihat bagaimana karakter dalam kehidupannya. Pertama, di antara seorang wali itu adalah dia menjalani suluknya sufi biasanya. Dia biasanya nggak terlalu hero, ibaratnya tidak terlalu mencari dunia hanya landasan belaka, itu wali. Kemudian biasanya juga di antara wali adalah omongannya bisa menyejukkan orang lain. Ya. Kemudian ketika dimaki, maka dia ini mengatakan yang baik-baik kepada orang lain. Kemudian fa kaifa yakunu wali Allah Ta'ala amma sami'tum anna Quraisyan kasaru sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajari wa yad'uhum wa yaqulu Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Seperti halnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad ternyata ya dihina, kemudian bagaimana kisahnya di Taif dilempari batu, Nabi Muhammad pun mengatakan Allah mahdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya. Wa qala Hasan ja'alu arbaban faj'alu fi subuqil Madinah qabrahu bi Intaqiyah. Akhirnya Habib Najjar meninggal dunia, dikuburkan di Madinah. Wa dakhala ta'ala al-jannah hatta yarzuqu fiha wa qila falama adabahu qaumu wa sara mu'tadiran. Akhirnya ketika itu kaumnya diadab, ya. Jadi diadabnya kasyfullah ta'ala an basari al-ghadha. Diazab dengan apa? Mata mereka tidak bisa melihat, ada penghalang. Wa qila ya sahibun nafsil mutmainnah udkhulul jannah. Akhirnya Habib Najjar ya dikatakan dengan nafsul mutmainnah udkhulul jannah, disuruh masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kalimat nafsul mutmainnah kita sering dengar. Ya aituhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan maradiyah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu bahasanya juga ada yang mengatakan nafsu yang baik. Ada yang mengatakan lagi nafsul mutmainnah adalah jiwa-jiwa yang tenang. Makanya kalau dibicara mengenai nafsu, kita kadang-kadang bicara nafsu adalah konotasinya kurang baik. Ya. Padahal ada yang disebut nafsu lawamah gitu ya. Ada nafsu mutmainnah. Nafsu yang tidak baik nafsu lawamah. Nafsu mutmainnah nafsu yang baik. Kenapa disebut nafsu dengan konotasinya yang baik? Karena memang nafsu bisa berarti jiwa, bukan nafsu berarti hawa nafsu. Terkadang kita menggunakan kalimat nafsu itu dengan hal-hal yang tidak baik karena memang bahasa Indonesia penyerapan kalimatnya adalah seperti seolah-olah bahasanya ini baku bahasa Indonesia.
Padahal nafsu itu maknanya bukan hanya yang buruk tetapi baik, tergantung di belakangnya kalimatnya. Nah, udah bicara mengenai nafsu, kita lihat kira-kira malaikat punya nafsu apa enggak gitu ya. Ada seputar kalimat begitu. Itu malaikat punya nafsu apa enggak sih? Enggak ya. Karena kita melihat nafsu itu sesuatu yang buruk. Maka kita lihat bagaimana malaikat merespon ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan kalimatnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apakah engkau akan menciptakan di muka bumi seseorang yang bisa merusak muka bumi, wa yasfiku dima, dan bisa menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami telah memujimu ya Allah, selalu memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Nah, ada yang mengatakan ini bagaimana malaikat merespon, tanda kutip sedikit memprotes dengan bertanya. Padahal kan malaikat katanya makhluk yang sam'an wa ta'atan gitu ya. Malaikat ada yang ruku ya ruku, sujud ya sujud. Nggak ada itu yang namanya malaikat disuruh ruku dia langsung capek nggak ada gitu ya. Ya. Kemudian sujud capek nggak. Apalagi penjaga arsy. Ketika penjaga arsy capek ngaso dulu, kagak ada itu malaikat. Mereka sami'na wa ata'na kata mereka. Jadi mereka selalu dengar Allah kemudian taat kepada Allah. Nah, di satu momen malaikat mengatakan demikian. Makanya ada yang mengatakan ini adalah nafsul mutmainnah. Kenapa? Karena malaikat ingin sekali hal-hal yang baik di muka bumi, kekhawatirannya tinggi. Nah, ada satu pertanyaan. Jika memang malaikat itu memang tugasnya selalu monoton, ini pelajaran tauhid. Bagaimana dengan malaikat Israel? Malaikat Israel itu diciptakannya kapan? Apa memang diciptakannya awal-awal seperti halnya malaikat yang lain? Atau memang diciptakannya ini adalah posisinya ketika makhluk hidup itu ada? Nah, terus kalau seandainya malaikat Israel itu diciptakan sebelum makhluk hidup yang lain ada, dari golongan malaikat tercipta terlebih dahulu, tugas malaikat Israel ngapain? Kan gak ada istilah kematian ya. Kadang-kadang kan kita berpikir gitu, Israel ngapain? Jangan jauh-jauh, Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Sekarang Israfil tugasnya ngapain? Pernah gak berpikir kayak begitu? Ya. Maka banyak ulama mengatakan bahwa ketika malaikat belum mendapatkan tugas khusus, maka mereka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini malaikat, seluruh malaikat tanpa terkecuali ya, malaikat yang 10 tentunya mengatakan demikian. Ini disebut nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Kita pun disebut dengan jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa? Karena memang tentunya kita mengharapkan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kemudian qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya, kata Habib Najjar, seandainya, ya alangkah beruntungnya seandainya kaumku itu mereka beriman, ya mengetahui terhadap apa yang dibawakan Habib Najjar. Bima ghafarli rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan terhadap apa yang
aku dapatkan merupakan ampunan Allah dan menjadikan aku orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tamanni Habib bi ayya'lama qaumahu bi aysabin Allah ta'ala lahu wa akramahu liyarghabu fi dinil Islam. Ini tamanni. Tamanni ini di dalam bahasa Arab istilahnya berharap yang nggak mungkin. Tamanni. Jadi ada istilahnya la'alla, ada tamanni. La'alla ini ada kemungkinan terjadi. Tamanni nggak mungkin. Alangkah indahnya, nah, alangkah bagusnya kalau seandainya saya jadi menteri. Nah itu tuh tamanni tuh ibaratnya. Ya kapasitas ilmu nggak ada. Kemudian alangkah indahnya kalau dulu waktu saya masih muda, itu tamanni namanya. Ya, kalau seandainya alangkah indahnya jika memang kedepannya saya bisa menjadi orang soleh, ini bukannya tamanni. Berarti ada yang namanya harapan untuk menjadi orang yang soleh. Ya. Nah, Habib ini tamanni. Tamanni ini adalah ya berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kemudian wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Kami tidaklah menurunkan kepada kaum, ya kaumnya Najar min ba'dihi, setelah Najar minjung di minas samai, daripada tentara dari langit, dan kami tidak akanlah menurunkannya. Wa ma anzalna ala qaumi Habib ba'da mautihi jundan minas sama. Kami tidak menurunkan kepada kaum Habib Najjar setelah kematiannya tentara dari langit, liyahliku qaumahu, untuk merusak daripada menghancurkan kaumnya. Wa ma kunna naf'alu hadzal amri fi ahlaqin kana aisara indana mimma yazunnuna thumma bayyana Allah ta'ala sab'a ahlaqin faqala ta'ala. Kemudian bagaimana Allah menghancurkan daripada penduduk Antokia ketika membunuh Habib Najjar. In kanat illa sayhata wahidatan fa idahum khamidun. Jadi dengan teriakan sekali faidahum khamidun, dan ketika itu mereka mati. Yakni saha Jibril alaihi salam bi amrina sayhatan. Yakni malaikat Jibril ini berteriak perintah Allah Subhanahu wa taala sayhatan, dengan satu teriakan, famatu jami'an, dan mereka semuanya mati. Hadhihi uqubatuhum fid dunya. Ini adalah siksa mereka di dunia. Nah, malaikat Jibril ini berteriak. Kok malaikat Jibril bisa berteriak ya? Bukankah malaikat Jibril menyampaikan wahyu? Lagi-lagi menyampaikan wahyu tugas khusus malaikat Jibril. Ada tugas yang lain. Makanya di sini Jibril pun ketika itu berteriak dengan teriakan sekali, kemudian hancurlah mereka. Qala Ikrimah, ya hasratahum ala anfusihim hasratan syiddatan hina lam yu'minu birrusli wa thaniha annahu qala al-halikin. Wa qala Abul Aliyah lama ayana ahlal Madinah al-adab qalu ya hasratan alal ibad, yakni ar-rusul thalathah. Jadi berkata Abu Aliyah ketika penduduk negeri tersebut ya lama melihat azab, mereka berkata ya hasratan al ibad, yakni ar-rusul thalatha haitsu lam yu'minu wa tamannu al iman hina lam yanfa'uhum. Mereka senantiasa menyesali atas perbuatan mereka. Ya. Jadi maknanya mereka ini sudah berlaku zalim kepada Habib Najjar.
Mayatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah mereka diberikan rasul itu rasul melainkan mereka senantiasa mengolok-olok rasul tersebut. Ma amanu bihi bal kanu minal mustahzi'in alaihi wa yandimuna yaumal qiyamah. Mereka menyesali hari kiamat, walakin la yanfa'uhum an-nadama. Mereka tidak ada manfaat daripada penyesalan mereka. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau kam ahlakna, bukankah mereka telah melihat berapa banyak kami telah membinasakan orang-orang mereka di antara mereka minal quruni. Qurun itu artinya adalah ya penduduk-penduduk sebelum mereka. Yakni alam yakhbaru ahla Makkah wal qurun ahlu kulli asrin samu bidzalik liqtiranihim fil wujud. Nah, ini peringatan kepada ahli Makkah sebenarnya. Bagaimana penduduk-penduduk Antiokhia yang mana penyebarannya adalah penyebaran untuk agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka senantiasa tidak mau mengikuti ajakan Nabi Isa. Bahkan pengikut Nabi Isa ibaratnya kiainya kali ya, yang bilang walinya yang bernama Habib Najjar, mereka tidak mau. Maka balasan mereka seperti itu. Nah, ini sebagai ibrah buat ahli Mekah sebenarnya. Annahum ilaihim la yarji'un ila dunya, mereka tidak akan kembali ke dunia. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, dan setiap mereka itu akan dikumpulkan di sisi kami. Wa ma kullun illa jami'in ladaina muhdharun. Wa in qurat bit takhfif takunu anna bi makna qad, yakni in kullu makhluk yujma'u yaumil qiyamah. Maknanya adalah pasti setiap makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal mereka. Qala alaihissalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin illa wa yukallimullahu rabbahu yaumal qiyamah wa laysa bainahu wa bainallah ta'ala tarjuman. Ma min ahadin, tidaklah seseorang melainkan Allah, wa yukallimullahu, melainkan Rabbnya berkata kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada yang namanya penghalang antaranya dan kepada Allah. Tarjumanun fayanzuru dzalika, tidak ada yang menerjemahkan langsung berhadapan dengan Allah. Yaminan wa shiman dzalika lil abdi, ada yaminan wa shimalan, ada hal yang di kanan, ada hal yang di kiri. Fala yara illa ma qadama amaluhu wa yanzuru tilqa wajhu fala yara illa an-nar. Dan nanti di situ akan terlihat amal-amal mereka, dan di hadapan mereka itu ada yang namanya nikmat-nikmat, dan senantiasa ada juga yang namanya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal waqtu yas'alu an khamsat asya, dan dikala itu ditanyakan 5 perkara. Jadi nanti ketika kita memang sudah tidak ada di dunia ini, akan dibangkitkan oleh Allah, berhadapan dengan pengadilan Allah, akan ditanya tentang 5 perkara. Al-awwal, yas'alu minhu fima afnaita umruka. Ketika itu akan ditanya, umurmu dihabiskan buat apa? Jadi kan kita udah ada jatah yang namanya umur. Kita gak ada yang tahu umur kita itu sampai kapan. Ada orang lagi baca Quran meninggal dunia, ada ya. Ada lagi taklim, enak-enakan taklim di pojok, khusyuk banget. Kirain ngapain, gak taunya meninggal dunia, ada gitu ya. Ada lagi sholat sujud terus kok lama banget, gak taunya ditepok-tepok meninggal. Nah, jadi umur kamu itu akan dipakai buat apa, kemudian itu dihabiskannya untuk apa, akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, wathani fima ablaita syababak, masa muda itu dipakai buat apa? Nah, kecenderungannya ini kadang-kadang
Ada orang kan di masa muda jahiliyah gitu ya, masa muda Masya Allah maksiatnya banyak, insafnya kapan? Pas udah pensiun ya, alhamdulillah udah insaf gitu ya. Jadi umur 60 ke atas pensiun baru mulai masuk ke masjid. Di bawah 60 pokoknya hedon kata bahasa orang Sarang gitu ya. Nah, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Ketika Allah nanti tanya, itu waktu muda buat apaan? Kan waktu muda kan berarti waktu nanya di waktu muda. Maka kita pun akan jujur ketika itu, ya Allah, saya masih muda, banyak maksiat ya Allah. Gak ada istilah kita, ya Allah masih muda, saya kan belum insaf, nggak gitu. Jadi jawaban kita nanti adalah, ya Allah masih muda, saya penuh dengan dosa. Jarang sekali saya ini mengingatmu ya Allah. Ini bagi orang-orang yang masa mudanya ternyata emang jahiliyah. Namun dengan ridhamu ya Allah, dengan hidayahmu ya Allah, di masa tua saya bersujud kepadamu ya Allah. Nah, itu begitu jawabannya di antaranya. Kemudian watalis yang ketiga, min aina iktasabat, itu duit dari mana? Min aina maktasabat maluka, uangmu yang kamu dapatkan itu berasal dari mana? Duitnya dari mana? Jangan sampai duitnya ini dari hal-hal yang tidak baik. Sekarang kan udah banyak nih yang namanya praktek-praktek riba, perjudian segala macam. Baru lagi di sini ada istilahnya kan dulu pinjol gitu ya, pinjaman online. Apalagi kita punya handphone ini udah lama. Pinjaman online langsung berseliweran tuh. Ya, nomor Anda ya prioritas. Nomor Anda bisa mengajukan pinjaman sekian itu pinjol. Nah, ketika ada istilah pinjol, ternyata ada juga istilahnya arisan online. Jadi kita harus lihat, karena memang dewasa ini ternyata bukan hanya pinjol yang menggerogoti, arisan online menggerogoti. Terutama bagi ibu-ibu yang memang aktivitas ibadahnya itu sedikit, megangnya handphone terus. Ya, saya baru sedikit melakukan survei bahwa ternyata ya hal-hal yang berbau riba ini udah merajalela, diantaranya dengan kalimatnya arisan. Nah, kan arisan itu biasanya kan kita taunya sesuatu yang baik ya, arisan keluarga, arisan di masjid ya. Kalimatnya online itu maknanya apa? Cara kerjanya begini. Ya, kita kalau memang bisa lihat handphone istri kita, mudah-mudahan nggak ada. Kalau ada langsung dikonfrontir, ini bisa begini kenapa? Metodenya begini, biasanya arisan itu kan seandainya orangnya 20, kemudian iurannya 100.000, maka yang dapat itu adalah nominalnya 2 juta gitu ya. 100.000 20, maka dapatnya 2 juta. Dalam sistem arisan online, ternyata pengajuan boleh dilakukan. Kalau seandainya mau di atas, maka boleh-boleh aja. Tapi iurannya bukan 100.000, iurannya adalah 140.000. Jadi modelnya hampir sama dengan bank ya. Ya, tapi memang bank itu kan simulasinya kuat. Kemudian memang ya kalaupun ada mengatakan riba, kita niatnya jangan seperti itu. Ada ulama memberikan saran. Kenapa? Karena memang lagi-lagi kalau kita minjem sama bank, kemudian dikit-dikit riba, nanti kita nggak bakal punya rumah. Bagi orang yang suka namanya kredit rumah kan gitu ya. Kembali kepada arisan online. 140.000. Padahal kalau seandainya ini 140.000 dikali 20, harusnya dia dapatnya 2.800.000. Itu yang 800 kemana? Buat siapa? Buat orang-orang yang lain, bahasanya nutupin dia. Yang kedua misalkan seperti itu juga iurannya 140, nanti yang ketiga iurannya 135, terus bisa jadi nomor-nomor terakhir 15 ke bawah itu iurannya cuma 80.000 atau 75.000.
Padahal dia ini harus dapatnya kalau 80.000 sekitar 1.600.000, ternyata dapat 2 juta juga. Nah, jadi ini sistem arisan online. Kadang ada orang minta di depan dapat 2 juta buat kebutuhan. Akhirnya dia bingung bayar cicilan dari mana, bikin lagi ikut arisan online, muter lagi, duit jadi situ juga, akhirnya bisa terjadilah yang namanya riba, menumpuk yang namanya hutang. Ya, ini mengenai ya min aina tasabat maluka, hartamu itu dari mana. Ya, naudzubillah min dzalik, yang sampai hal ini terjadi kepada kita dan keluarga kita ya. Warabi' fi ayyi syai'in saraftahu. Ya, untuk apa hartamu membelanjakan hartamu? Artinya harta itu dibelanjakan buat apa? Ya, jangan sampai ini harta dibelanjakan yang tidak baik. Makanya dalam surat Al-Kautsar disebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Yang insyaallah akan kita pakai ini ayat untuk Idul Kurban. Allah menegaskan kita telah diberikan nikmat yang banyak. Kadang ada orang tidak merasa diberikan nikmat yang banyak. Kenapa? Karena saya orang miskin. Rasanya gitu. Saya orang yang berkecukupan. Padahal begitu banyak nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah. Nah, di antara harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah membelanjakannya dengan hal-hal yang baik. Makanya ketika Idul Kurban, jangan sampai kita berkorban nunggu kalau kita jadi orang kaya. Ntar dah kalau duitnya banyak baru korban. Kontrakan udah ada, ntar dulu dah. Yang bayar kontrakan belum selesai. Insya Allah nanti kalau ada yang bayar kontrakan baru. Kontrakannya kosong, ntar deh kalau ada orang yang kontrak. Jadi bahasanya numpuk terus, alasannya banyak. Makanya kalau kita mau korban, dari sekarang diniatin. Ya, dikuatkan i'tikadnya. Kenapa? Karena yang namanya korban itu adalah cara membelanjakan harta yang baik. Kita dapat harta, ya Allah, ketika ditanya itu harta buat apaan? Di antaranya ya Allah, saya pakai untuk berkorban kepadamu ya Allah, berkorban atas namamu ya Allah, gitu. Wal khamis, yang kelima, ma'amilat bima allamtah. Nah, di sini dijelaskan apa yang sudah kamu amalkan dari ilmu yang telah engkau pelajari. Nah, makanya kalau misalkan kita bicara ilmu, kita suka ngaji, dapat dari guru-guru kita, kalau bisa diamalkan. Terutama ilmu-ilmu tentang ibadah. Yang kedua, ilmu tentang muamalah. Di antara ibadah itu, bagaimana biasanya guru kita mengejarkan tentang ya praktek ibadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, dipraktekkan. Nah, yang paling agak susah adalah muamalah. Agak susah. Kenapa muamalah agak susah? Biasanya kan muamalah itu pakainya perasaan kadang-kadang. Ya, perasaan. Contoh misalkan muamalah yang namanya riba itu nggak boleh. Apa yang disebut dengan riba? Riba adalah melebihkan sesuatu, istilahnya gitu dalam akar katanya. Yang tadinya 100 jadi 120, namanya fudul, ada kelebihan. Kadang kita dihadapkan dengan hal tersebut. Mengutang sama orang atau menghutangi orang lain, jangan sampai ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, maka disebut dengan riba. Misalkan ada teman kita ngutang 500.000, ya, nanti saya ganti deh, kata teman kita begitu, 550. Kita mikirnya, iya deh, kalimat iya deh, itu berarti ada transaksi riba.
Kan yang ngasih kan dia, ya kan? Yang bicara itu adalah orang yang minjem, kita kan gak minta. Tetap itu disebut riba. Sebaiknya kita kalau seandainya memang ada orang mengatakan demikian, maka fokuskan dulu utangmu, jangan mikirin lebihan, selesai. Karena kalau seandainya ada orang bicaranya nanti saya lebihin, kemudian ada harapan kita, ya udah deh ntar lebihin, maka itu sudah ada yang namanya akad riba, ya. Nah, itu contoh satu muamalah. Kadang-kadang kita tergelincir dalam masalah muamalah, makanya berhati-hati dalam muamalah. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Wa fi haditsin akhar qala alaihi salatu wassalam, awwalu ma yus'alul abdu yaumil qiyamah 'anil na'im. Dalam satu hadis dikatakan bahwa di antara hal-hal yang pertama kali ditanyakan selain sholat adalah anin na'im, terhadap nikmat yang diberikan Allah. Ya, apakah bisa ya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Ya, apalagi kalau kita bicaranya nikmatnya nikmat kesehatan. Kadang-kadang kita kan nikmat sehat seolah-olah kayaknya bukan nikmat. Ya, jadi yang disebut nikmat itu kadang paradigma seseorang nikmat adalah ketika orang punya mobil, punya rumah, punya duit, itu nikmat. Tapi kalau seandainya nggak punya mobil, nggak punya rumah, rumah masih ngontrak, itu bukan nikmat, namanya biasa-biasa saja. Nah, menggali syukur potensi nikmat itu dengan apa? Lihat bagaimana orang yang sakit. Nah, makanya di sini lagi-lagi kesehatan adalah nikmat yang besar buat kita semuanya. Nah, makanya jikalau kita mau pandai bersyukur, lihatlah orang yang di bawah kita. Kita bisa berdiri, lihat orang yang duduk. Kita hanya bisa duduk, lihat orang yang berbaring. Kelihatnya ke bawah. Kalau udah ngelihatnya ke bawah, maka nikmat itu akan banyak. Nah, disinilah nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li syai' la takhafun nas katsiran li'anna Allah taala yas'alu ibadahu illa an syai'ain. Faqulu ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta mimman kunta falamma sami'a min ibadi ashabil hadi wa yaqulu ya ibadi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri. Nah, jadi nanti Allah pun akan berkata kepada manusia tentang yang manusia lupakan atas nikmat Allah. Ya, jadi seolah-olah Allah nggak kasih nikmat. Nah, makanya dari hal ini maka bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah nikmat keimanan kepada Allah. Begitu banyak kaum-kaum terdahulu mereka tidak merasakan nikmat. Kenapa? Karena mereka senantiasa tidak percaya terhadap apa-apa yang dibawakan oleh utusan-utusan Allah. Kita percaya kepada utusan Allah dan kita senantiasa bisa bersyukur atas nikmat Allah. Inilah rasa hal-hal yang harus kita perdalam lagi, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Barangkali ada pertanyaan dari sini, dipersilakan. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ada satu ayat yang berbunyi Innal ladzina yas'alunaka 'anil ruh qul lil ruh min amri rabbih wa ma kuntum minal ilmi illa qalila. Ini Ustaz ditujukan kepada makhluk manusia di muka bumi ini atau ada makhluk lain dari kami atau makhluk yang lain daripada manusia. Terima kasih banyak. Baik. Ayat ini berkenaan bagaimana ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi tentang roh. Karena roh itu kan sesuatu yang abstrak, yang nggak kelihatan. Yas'alunaka biasanya itu ayat ini asbabun nuzulnya ada satu pertanyaan kepada Nabi. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil ahilla, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad 'anil ruh, tentang ruh.
Dan katakan min amri Rabbi, urusan Tuhanku. Jadi objeknya adalah pertama manusia. Ya, sahabat Nabi. Kenapa mereka bertanya? Kemudian ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, gitu ya. Tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kenapa? Karena kalau kita lihat, ya, kita gali secara secara empiris mengenai ruh, itu nggak akan kelar-kelar. Apalagi kita mempertahankan ruh, nggak akan kelar-kelar. Sesuatu yang abstrak tidak bisa dibuktikan dengan empirisme, apalagi dibuktikan dengan yang namanya indera mata. Pembuktiannya harus dengan keimanan, iman, yakin ini ada ruh. Karena seorang filosof, contoh diantaranya adalah Aristoteles, gitu ya, orang filosof Yunani yang non Muslim deh, nggak apa-apa deh kita bicaranya. Kalau misalkan kita pakai Imam Ghazali mungkin ya terlalu Islami. Kita pakai filosof-filosof yang yang non Muslim lah, biar orang non Muslim juga tahu. Ya, kalau Aristoteles itu adalah Tuhan saya di dunia ini bergerak, pasti ada yang menggerakkan. Maka Tuhan adalah zat yang pertama dan tidak ada yang menggerakkan Tuhan, dan Tuhanlah yang menggerakkan. Nah, jadi bicara gerak saja mereka melihatnya pasti ada yang menggerakkan, apalagi urusan roh pasti ada yang mengetahui, dan manusia tidak akan paham tentang roh. Kalau seandainya manusia paham tentang roh, yakin ini manusia nanti ya mencegah roh keluar. Cara mencegah ruh biar nggak keluar, gitu pasti itu akhirnya. Tapi sekarang kan nggak ada ya, sampai sekarang, sampai hari kiamat juga nggak bakal ada. Kenapa? Karena ruh perkara yang abstrak, harus dengan keimanan. Terus analogi sederhana, bicara ruh, jangan ruh nih, mohon maaf. Kita kan tahu yang namanya gas di dalam tubuh. Gas di dalam tubuh itu bisa bikin sakit perut, gitu ya. Akhirnya itu gas keluar sehingga perutnya enak. Pernahkah kita berpikir bahwa kita mau melihat itu gasnya itu modelnya bagaimana sih? Enggak kan? Kenapa? Karena kita pikir ya udah, yang namanya gas keluar udah. Begitu juga ruh. Jangan berpikir ruh modelnya bagaimana, itu urusan Allah. Selesai. Jadi ada keimanan yang harus dibuktikan dengan empiris, ada keimanan yang dibuktikan dengan keyakinan. Itu ya, cuma sedikit. Gitu Pak ya? Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah syuruk ya? Udah. Baik. Pada waktu syuruk, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'min, hamdan yafi ni'ama wa yukafi'u mazida ya rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalil karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا من كنت وذكر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. على عفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak yang disampaikan oleh kita bermanfaat buat kita.